Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ika Sari Suprapti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Baik, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video singkat sebagai pemenuhan tugas saya dalam program PGP, Pendidikan Guru Penggerak di modul 1.1a.8, Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi modul 1.1. Modul 1.1 ini membahas mengenai pemahaman filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam membuat video koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai pemahaman filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pertanyaan pemantik pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa peserta didik saya adalah peserta didik yang belum mengenal materi. Sebelum saya menjelaskan atau menerangkan materi ajar dalam pembelajaran yang saya sampaikan, saya melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja, dan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila siswa nilainya di atas KKM, berarti sudah memenuhi ketuntasan, dan siswa biasanya hanya menghafalkan materi saja. Kedua, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada peserta didik. Pembelajaran di dalam kelas lebih cenderung teacher-centered. Ketiga, pembelajaran yang saya sampaikan terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak saja. Di sini saya percaya bahwa pendidikan hanya mentransfer ilmu, tidak ada aspek lain yang harus kita perhatikan. Keempat, guru tidak memahami karakteristik anak, menyamaratakan semua peserta didik tanpa melihat perbedaan yang ada pada peserta didik. Kelima, suasana kelas yang tertib dan tenang menandakan bahwa pembelajaran berhasil, dan peserta didik yang memahami materi adalah fokus utama guru. Pembelajaran pun cukup hanya dilakukan di dalam kelas dan tidak boleh mengeksplor di luar ruangan. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1, pertama saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Peserta didik bukanlah sebagai objek, tapi subjek pembelajaran yang artinya bebas berekspresi, berkreasi, dan bebas berpendapat. Metode pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada peserta didik dan saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya peserta didik tidak mudah jenuh dan bosan.
Teknik penilaian pada peserta didik juga saya lakukan tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tapi saya pertimbangkan dari keseluruhan aspek baik psikomotorik, spiritual, afektif, dan sosial budaya. Yang paling utamanya yaitu saya harus benar-benar melakukan pembelajaran dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kedua, saya berusaha untuk memperlakukan pembelajaran yang bersifat student center, yaitu sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Suatu sistem yang harusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Mereka dapat mencari sumber belajar dari mana saja. Ketiga, saya merubah perilaku dengan cara mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Keempat, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kelima, saya lebih cermat melihat bakat anak menuntun sesuai kodrat. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya lakukan adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem among pendidikan yang menuntun bukan menuntut pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Semoga video singkat ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.